والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب يسر ولا تعسر، ربي تمم الخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام خطيبة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومعداته وكراماته في الدارين آمين. Lanjutkan hadis nomor 9170. Hadis sebelumnya yang tadi malam, al-muta'abbidu biwari fiqhin, orang yang beribadah tanpa fikih, kal-himari fit tahur, sama dengan keledai pada penggilingan gandum. Nabi SAW bersabda, al-mutimmus sholata bis safar, orang yang menyempurnakan sholat dalam perjalanan, orang yang menyempurnakan sholat dalam perjalanan, kal muqsir fil hadar, itu sama dengan orang yang mengqasar pada saat di kampung. Pada saat hadar artinya di saat ada di kampung. Nah, kalau nanti zuhur kita sholat zuhur 2 rakaat qasar, maka hukumnya batal. Begitu juga kalau dalam safar sholatnya 4 rakaat. Dalam safar sholat 2 rakaat, zuhur 2, asar 2, isya 2. Tentunya perjalanan 144 km. Nah, orang yang menyempurnakan sholat dalam safar nggak mau qasar, katanya nggak terburu-buru, nyetir sendiri dengan kendaraan pribadi, tetap saja pahalanya kurang. Perbandingan di sini ada ulama mengatakan perbandingan batal. Sebagaimana zuhur batal dilakukan 2 rakaat di saat kita berada di tempat hal pribadi, di kampung halaman sendiri, begitu juga batal melakukan sholat 4 rakaat ketika kita dalam perjalanan. Sehingga mazhab Hanafi mengatakan qasar dalam safar hukumnya wajib. Nah, qasar dalam safar hukumnya wajib. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-mutamassiku bisunnati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika telah rusak umatku, lahu ajru syahidin, baginya ada pahala 1 orang mati syahid. Hadis yang lain yang sering kita dengar, man tamassaka, bagaimana? Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidi. Riwayat falahu ajru mi'ati syahid, dapat pahala 100 orang mati syahid.
apalagi bapaknya antum. Al-mutamassik di sini menggunakan wazan isim fa'il. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika rusak umatku. Nah, sekarang itu umat sudah rusak. Rusak parah. Baik dari kalangan awam maupun kalangan yang merasa tahu agama. Baik di kalangan rakyat maupun kalangan pemerintahan. Umat sedang rusak parah. Yang kenal agama kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang merusak agama. Belajar agama hanya untuk kepentingan pribadi, menjual urusan agama untuk kepentingan duniawi. Gelar haji dijual hanya untuk kampanye. Perbuatan baik dilakukan hanya untuk kampanye. Si fulan sudah datang ke tempat musibah membawakan Tuhan. Tujuannya cuma untuk kampanye. Si fulan jadi imam sholat, pandai dia ternyata jadi imam, untuk kampanye. Nah, pada saat ini orang yang berpegang dengan sunnah Nabi itu pahalanya satu mati syahid, walaupun dia nggak mati. Kenapa orang yang berpegang dengan sunnah di saat umat rusak mendapatkan satu pahala syahid? Dijawab oleh hadis yang di bawah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, indah ikhtilafi ummati, ketika ikhtilaf umatku, ketika berselisih umatku, kal qabidi alal jamri, itu seperti orang yang menggenggam atas bara api, sama dengan orang yang menggenggam di atas bara api. Nah, ini penyebab mendapatkan pahala syahid. Dan apa maksudnya fasadi umati? Fasadi umati ditafsirkan ikhtilafi ummati, berselisihnya umatku, bukan berselisih pendapat, tapi berselisih yang menyebabkan pecah belah. Perselisihan pendapat yang menyebabkan pecah belah. Saya SA, nah, Anda MS, saya Muhammadiyah, Anda NU, saya Tarbiyah, Anda Muhammadiyah, saya Satariyah, Anda Naksabandiyah, saya Hijriyah, Anda Ulumiyah. Ada kacamata umat karena menjadikan perbedaan pendapat sebagai kelompok, menganggap kelompok dia benar, kelompok orang salah. Enggak ada yang menentu. Tidak ada rumus menentu. Maka mengamalkan sunnah sekarang itu sama menggenggam bara api.
Bagaimana orang menggambar api, dipegang sebentar, dilepaskannya lama. Nah, ngamalin sunnah 3 hari, tinggal 27 hari. Jadi orang baik seminggu, jadi orang sesat 3 minggu. Kadang-kadang muncul dengan sunnah, kadang-kadang muncul dengan bid'ah. Seperti menggambar api. Nah, orang yang memiliki tekad yang kuat dengan sunnah, dia akan terbakar tangannya, dan dia bersabar atas seperti itu. Artinya dikucilkan di tengah masyarakat. Itu golongan Islam murni, istrinya ninja, itu orang Arab itu, dia pakai baju daster. Nah, ini Islam Nusantara, baju kita batik. Tuh lihat itu orang-orang Arab sholat Jumat pakai baju putih, pakai sorban. Dikira agama itu desain. Agama itu pengamalan, nggak ada urusan dengan penampilan. Akhirnya tersingkir. Nah, kemarin sebuah tempat, sebuah sekolah, guru agama dikucilkan ke guru-guru lain karena berpegang dengan agama yang dia pelajari. Di kantor kalau ngamalin agama pasti tersingkir, apalagi di partai beragama pasti ditinggalkan. Bermasyarakat fanatik dengan agama dijauhi, itu orang suci, jangan didekati, itu orang sok suci. Nah, pernyataan-pernyataan ini sama dengan pernyataan orang-orang yang menantang nabi-nabi sebelumnya. Apa kamu kata kaum Nabi Lut? Keluarkan Lut, karena dia adalah manusia yang sok suci. Tapi percaya, keluarkan Lut dari kampung ini karena dia manusia sok suci. Atau api? Tahu? Nggak tahu api? Kenapa nggak tahu? Biasa. Yang kalah sama Rasul. Berapa? Apa punya? Apa? Nah, fa'innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka itu adalah manusia yang sok suci. Jadi jawaban umat muslim hari ini sama dengan jawaban orang kafir pada saat itu. Ya ngaku muslim, tapi jawabannya sama dengan jawaban orang kafir. Itu orang sok suci itu. Dibilang sok suci kalau beragama. Nah, orang yang sabar dengan ujian-ujian seperti ini, itu pahalanya satu orang mati syahid.
Karena pergi kemana, kena cibir, pergi ke situ ditinggalkan, dalam bisnis, dalam semua apa saja dipandang sinis, termasuk di tempat-tempat umum, bandara, terminal, kantoran, pelayanan ditunda karena orang sok suci, bahkan tidak dilayani. Itu sebabnya berpegang teguh dengan sunnah di saat itu pahalanya sama dengan orang mati syahid. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Al-majalis bil amanah, majlis itu dengan amanah. Majlis itu dengan amanah. Apa maksudnya majlis dengan amanah? Kalau kita membicarakan sesuatu dalam suatu majlis, tidak boleh bagi satupun dari ahli majlis menyebarkan isi pembicaraan dalam majlis tersebut kecuali sesuatu yang bersifat umum. Musyawarah hawari. Dalam musyawarah hawari ada beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan itu tidak boleh siapapun menyampaikannya ke pihak lain kecuali sesuatu yang memang untuk disampaikan. Syahdan datang kepada Rehan Syah, lalu ngobrol berdua, bicara soal problem hidup, maka Rehan Syah nggak boleh sampaikan ke Habib. Syahdan bilang ke saya, katanya dia mau nikah. Sesuatu yang dibicarakan dalam majlis itu nggak boleh disampaikan ke yang lain. Cukup bagi orang yang hadir di sana saja. Kecuali beberapa hal pada hadis berikut. Nabi SAW bersabda, Al-majalis bil amanah, majlis itu dengan amanah, kecuali salah satu majalis, 3 majelis. Pertama, safku damin haramin, menumpahkan darah yang haram. Menumpahkan darah yang haram. Au farjin harami, atau kehormatan yang haram. Au inqita umalin, atau mengambil harta orang lain bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Nah, 3 majelis yang membicarakan salah satu dari majelis yang membicarakan 3 hal ini, maka tidak boleh ditutupi, harus disebarluaskan. Kita sempat duduk dalam satu kelompok yang akan melakukan perencanaan pembunuhan terhadap pemerintah. Gak boleh didiami, harus sampaikan. Pembunuhan terhadap satu pemimpin, pembunuhan terhadap satu rakyat sama saja, sama-sama tidak boleh ditutupi. Ada rencana untuk melakukan merusak kehormatan seorang muslim. Ada sekelompok pemuda berencana akan menculik seorang gadis. Maka antum yang masuk dalam majelis atau mendengarkan informasi itu wajib disebarluaskan. Itu kan amanah. Yang ketiga adalah rencana perampokan, mengambil harta. Dan anak muda mengatakan, kita juga selesai sholat Jumat 2, dan saya sendal mahal. Gak boleh ditutupi.
Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahid, orang yang berjuang itu adalah man jahada nafsahu, orang yang melawan akan dirinya sendiri fillahi, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fillah. Coba lihat bahasa hadis itu, orang yang melawan ia akan dirinya. Berapa orang itu? Orang yang melawan ia akan dirinya. Berapa orang? Hah? Asal melawan satu. Lawan satu itu namanya igau. Sibuk dia bertinju, tapi sendiri igau. Terus samsatan. Masih ada lawannya orang samsat. Berapa orang? 2. Mujahid itu adalah orang yang melawan dirinya. Nah, siapa diri? Siapa yang melawan, siapa yang dilawan? Yang dilawan adalah diri. Yang melawan adalah kita. Jadi mujahid itu adalah orang yang melawan, orang yang melawan. Siapa yang dilawan? Dirinya. Berapa orang? 2. Ini haji tarikat saudara ini. Nah, siapa diri? Nah, kalau nggak tahu diri bahaya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini tarikat saudara. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Siapa diri? Gimana? Mana diri antum? Gua tunjuk. Yang apa namanya itu? Yang bilang Gibran jangan bangun dulu, tidur aja. Itu diri. Mana dia? Jangan mandi. Malas saja. Saya sudah mau rajin, tapi dia bilang jangan. Akhirnya kontrapati. Dia adalah yang mengatakan saya akan rajin. Satu pihak mengatakan oh jangan. Rajin enggak. Nah, yang bilang rajin itu antum. Yang mengajak malas itu adalah diri. Pengen bangun subuh, Abi cepat bangun subuh. Bapaknya, jadi sudah menyatu dia sama dirinya. Gak ada lagi dianya. Sama-sama kedua-duanya, sama-sama gak mau bangun. Abi tidak tahajud 7 hari berturut-turut. Lalu dia bilang, saya mau tahajud lagi nanti minggu depan. Pas tidur, mau bangun, gak mau lagi. Siapa yang bilang gak mau? Diri. Mana diri itu? Mana diri itu? Tak ada itu mah. Mana diri? Nanti pulang kampung suruh apa? Baca dulu tes suruh tarikan. Nah, bukan diri seperti yang mereka bicarakan. Diri itu terdiri pada 3 unsur: api, air, angin, tanah. Nah,
empat unsur: api, air, angin, tanah. Tanah adalah daging, api adalah darah, angin adalah ruh, kemudian air adalah, angin adalah urat. Artinya itu kaji urat, akhirnya jadi tukang urut, bukan ngaji diri namanya, itu ngaji struktur tubuh, anatomi tubuh manusia. Dia tahu urat ini, urat itu kemana, jadilah tukang urut. Bukan. Wa man nahan nafsa anil hawa. Nahan nafsa, dia larang dirinya dari keinginan diri. Baik. Itu yang disebut dengan nafsu diri atau nafsu. Nafsu yang ketika dibakar di dalam neraka selama 1000 tahun, neraka yang paling panas, dikeluarkan dari neraka. Allah bertanya kepadanya, man anti? Apa kata nafsu? Ana, anta. Gua, do. Yuk, kurang ajar. Akhirnya nafsu dibakar dalam neraka 1000 tahun yang paling dingin. Maka dikatakan, man anti? Siapa ente? Kata nafsu, ana, anta. Aku, kamu. Oh, masih nakal. Akhirnya nafsu dilaparkan selama 1000 tahun. Setelah lapar baru dia katakan, ana abduka wa anta rabbi. Kamu adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Maka untuk mujahid kepada nafsu bukan karena cuaca panas. Kalau panas, kambuh lagi nafsunya. Dingin, kambuh juga nafsunya. Tapi kalau lapar, kalau udah lapar, baru hilang nafsunya. Biasa lihat anak gadis orang bersemangat, tapi kita lapar dan berkunang-kunang di pemandangan, tak nampak jelas lagi. Nenek datang gadis, gadis dari membola enggak? Apa? Ayo pergi kejar-kejaran. Apa? Mabuk. Apa? Jadi lapar cuma satu-satunya yang bisa membuat nafsu itu bisa ditundukkan. Hanya apa? Maka Allah siapkan 1 bulan yang mantuk. Allah siapkan 1 bulan puasa Ramadan untuk mendidik nafsu tanpa diganggu syaitan. Setan diikat dulu, Anda fokus mendidik nafsu dengan apa? Maka waktu buka ada yang makan terlalu banyak, dan sahur juga ada yang banyak. Ini tidak puasa, tapi nafsu nggak berubah, karena dia tidak puasa sebetulnya, cuman menggeser jadwal makan. Waktu buka itu 2 kali lipat. Ini makan pagi sama makan zuhur. Nanti waktu pulang tarawih makan lagi, masih ada kolak ubi, masih ada cendol, masih ada roti, makan lagi lepas tarawih. Nanti sahur makan lagi. Justru makannya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Makan nggak lepas tarawih? Itu namanya mujahid. Jadi mujahid itu yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, nggak mau ikutin nafsu, nggak mau ikutin malas, nggak mau ikutin perkara sia-sia.
dia bisa mengendalikan nafsunya, itulah mujahid. Al-muhtakir mal'unun. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, muhtakir itu dikutuk, orang menimbun itu dikutuk. Muhtakir orang menimbun minyak solar sampai antri mobil di pinggir jalan, truk-truk, katanya minyak habis, sebetulnya nggak habis, cuma ditimbun. Menimbun minyak goreng sehingga minyak goreng jadi mahal. Menimbun kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok di zaman itu yang dimakan, kebutuhan pokok pada hari ini yang dimakan sama BBM. BBM itu bagian daripada makanan pokok. Kepentingannya apa? Sesuatu yang sama dengan makanan pokok. Kalau itu saja ditimbun, itu harga barang akan naik semuanya. Angkos, transportasi naik. Itu penimbunnya itu dikutuk oleh masyarakat. Biasanya saya bisa beli cabai sekian, tapi gara-gara BBM sulit, harga cabai di Solo ke sini mahal karena transportasi yang mahal. Orang yang menimbunnya kena kutuk, maka tidak ada yang selamat. Hidup orang-orang yang menyusahkan hidup masyarakat, termasuk masyarakat rendah, apalagi masyarakat miskin yang disusahkan, nggak ada yang selamat. Bentuknya aja kaya gara-gara menimbun barang penting, dan sesuai kaya sakit parah, menghabiskan semua harta yang ditimbun selama ini. Nah, al-muhrima la tantakibu. Nabi SAW bersabda, hadis sahih, ini dalil terhadap salah satu yang mengaku ahli tafsir di Indonesia. Nanti tertebak siapa ahli tafsir. Simak dulu terjemahan hadisnya. Orang ihram itu tidak boleh pakai niqab. Orang ihram itu tidak boleh pakai niqab dan tidak memakai dua sarung tangan, kufazain. Siapa kira ahli tafsir? Gak jelas tentang apa? Hah? Asal kesini? Hah? Hah? Salafi? Salafi bilang ada tafsir. Mana? Cocok dibilang ahli tafsir. Ahli bin aliyah. Syahudin. Nah, ulas palsu. Dia katakan tidak ada apa namanya itu, dia katakan jilbab tidak ada dalam Al-Quran, kemudian tidak ada niqab. Dia dulu istrinya Buya mana, Buya Hamka atau apa, cuma pakai selendang itu saja. Jadi anda menafsirkan Quran kayak apa? Kayak kepala, udah berapa itu? Tidak belajar hadis, selalu berani menafsirkan Al-Quran sehingga bilang nggak ada niqab. Ini hadis sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan wanita yang ihram tidak boleh pakai niqab.
wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai niqab. Berarti niqab adalah pakaian Islam. Sama dengan laki-laki ihram tidak boleh pakai peci. Berarti pakaian laki-laki adalah peci. Laki-laki ihram tidak boleh pakai celana berjahit. Berarti celana adalah pakaian yang tidak boleh dipakai ketika ihram. Laki-laki yang ihram tidak boleh pakai gamis. Berarti gamis adalah pakaian laki-laki. Wanita ihram tidak boleh pakai niqab. Berarti niqab pakaian wanita ihram. Maaf, niqab berarti pakaian wanita muslimah. Lalu dikatakan tidak ketemu dalilnya. Selesai jadi ahli tafsir, hadisnya tidak dibaca. Lalu menyesatkan umat. Paham gimana? Paham? Paham? Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Al-mahrum, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah itu, Al-mahrum, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah itu adalah man hurimal wasiyah, orang yang dihalang akan dia dari wasiat. Orang yang dihalang akan dia dari wasiat. Orang ketika meninggal tidak sempat berwasiat, itu adalah orang yang dihalang dari rahmat Allah. Kalaulah dia sempat berwasiat, tentu dia akan bersedekah, tentu dia akan berwakaf, karena tentu dia akan bayar hutang. Setelah dia hidup berhutang untuk usahanya, kemudian usaha berkembang, hutang nggak sempat diwasiatkan untuk dibayar, sehingga hutang tidak dibayar oleh ahli waris. Yang mati hasil adalah ahli waris, yang mati dosa hutang dikubur adalah dia. Pukul malaikat dia dikubur. Kenapa kamu tidak bayar hutang? Bukan dikubur di akhirat. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Al-mukhtali'at, wanita-wanita yang minta cerai, hunna, mereka itu adalah munafiqat, wanita-wanita munafik. Al-mukhtali'at, wanita-wanita yang minta cerai. Minta cerai dengan berbayar ini. Nah, berpuluh, bang, ceraikan aku, pasti kamu uang 2 miliar. Nah, wanita yang minta cerai kepada suaminya dengan memberikan ganjaran bayaran, itu wanita munafik. Al-mukhtali'at, Nabi SAW bersabda, wanita-wanita yang minta cerai, wal mutabarrijat, wanita-wanita yang menampakkan perhiasannya, wanita-wanita yang menampakkan perhiasannya, hunnal munafiqat, mereka itu adalah orang-orang munafik. Ini materi pengajian Majlis Taklim ibu-ibu. Nah, jangan Majlis Taklim ibu pengajiannya yang enak-enak saja bagi ibu. Akhirnya itu ustaz yang dipertahankan, nggak berani menyampaikan fahum. Ada yang tahu Majlis Taklimmu ada ibu-ibu yang berfahum, tapi takut dibaca jadi ustaz Muslim, akhirnya nggak perlu menyampaikan. Ini namanya pengkhianat.
tidak berani menyampaikan soal wanita-wanita minta cerai, wanita yang tidak taat ke suami. Kenapa nggak berani menyampaikan hilang proyek? Nah, apalagi dapat majelis taklim level atas yang sudah masuk TV. Nah, bersama mama. Itu disebut pengkhianat. Kita memberikan nasihat bukan untuk mencari pemasukan atau mempertahankan sebuah medan dakwah, tapi menyampaikan yang benar bagi yang sesuai dengan para hadirin. Jadi yang penting ditekankan pada ibu adalah jangan minta cerai. Kemudian jangan berpenampilan menampakkan perhiasan. Perhiasan saja nggak boleh dinampakkan, apalagi tubuh. Ini dibalut badannya di mumi. Nah, yang nampak cekung-cekung, yang menonjol-menonjol. Oke, jilbab juga dibalut sehingga persis seperti mumi Firaun. Ini itu adalah munafik. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-mudabbaru minas sulus. Budak mudabbar itu dari sepertiga. Budak mudabbar itu dari sepertiga. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh sayyidnya kalau sayyidnya meninggal dunia. Itu budak mudabbar. Jadi kata sayyid kepada budaknya, kalau aku meninggal kamu merdeka. Maka hukumnya sama dengan wasiat. Setiap ibadah yang terrealisasi telah meninggal namanya wasiat. Wasiat paling banyak hanya sepertiga. Maka kalau harga budak mudabbar itu sepertiga dari total kekayaan seseorang, budaknya merdeka 100%. Tapi kalau harga budak mudabbar itu lebih daripada sepertiga, maka yang merdeka hanya senilai sepertiga kekayaannya saja. Akhirnya ada budak yang merdeka sepertiga, tetap budak 2/3. Itu kalau satu-satunya kekayaannya budak itu saja. Satu-satunya kekayaan dia hanya satu budak, dan budak itu dimudabbarkan, maka merdekalah budak itu sepertiga. 2/3 tetap budak, disebutlah budak mubah. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya hari Sabtu budak bekerja untuk dirinya, hari Ahad dan Senin bekerja untuk majikannya, Selasa untuk dirinya, Rabu Kamis untuk majikannya, 1 hari untuk dirinya, 2 hari untuk tuannya. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-mudabbaru la yubahu, budak mudabbar itu tidak dijual akan ia, wala yuhabu, tidak dihibahkan akan ia, wa huwa hurun minas sulusi, dianya budak itu merdeka dari sepertiga kekayaan, dari sepertiga harta peninggalan mayat. Kalaulah hadis ini berbicara setelah Sayyid meninggal, maka hukumnya disepakati ulama, budak mudabbar setelah Sayyid meninggal tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Tapi kalau budak mudabbar di saat Sayyidnya masih hidup, itu masih boleh dijual, masih boleh dihibahkan oleh Sayyidnya.
Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Kita sudah bilang sama budak, kalau sama mati kamu merdeka. Lalu kita nggak punya uang, kita jual budak itu, ya boleh. Karena dia masih budak. Cuma secara etika salah. Karena kita sudah menjanjikan dia merdeka, ternyata kita jual. Hukumnya sah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Al-mudda'a alaih aula bil yamin. Sudah masuk bab fikih ini agak berat hadisnya. Mudda'a alaih lawannya adalah mudda'i. Mudda'i itu orang yang menuduh. Mudda'a alaih adalah orang yang dituduh. Jokowi itu saudara saya tempat. Bahwa konsulennya saudara saya itu. Nah, saya adalah mudda'i yang menuduhkan korban di kepala Pak Jokowi itu adalah dengan saya. Sedangkan Jokowi adalah mudda'a alaih. Saya mudda'i, maaf. Jokowi adalah mudda'a alaih, tertuduh. Nah, mudda'a alaih itu artinya tertuduh. Itu untuk penafsiran anak kecil. Nah, kalau penafsiran orang dewasa, mudda'a alaih adalah man kana qauluhu yuwafiqul kharij. Sedangkan mudda'i adalah man kana qauluhu la yuwafiqul kharij. Itu yang dewasa. Oh, bisa? Apa? Nah, belum juga dewasanya. Kalau definisi itu anak-anak, mudda'i itu adalah orang menuduh, mudda'a alaih adalah orang tertuduh. Nah, mudda'a alaih aula bil yamin. Mudda'a alaih itu lebih berhak dengan bersumpah. Maka ketika saya tunjukkan sorban itu punya saya, dibawa kasus ke pengadilan, bukan saya yang disuruh bersumpah oleh Pak Kodi, tapi Jokowi bersumpah, wallahi demi Allah ini sorban saya. Maka dia menang di pengadilan. Saya nggak berhak bersumpah, wallahi demi Allah itu sorban saya. Lalu saya ambil sorban Jokowi, itu nggak boleh. Mudda'a alaih bersumpah, mudda'i tidak boleh bersumpah, kecuali antakuma alaihi bayyinah, bahwa berdiri di atasnya mudda'a alaih, tegak di atasnya mudda'a alaih oleh saksi. Nah, kalau saya punya saksi 2 orang, 1 ramah gitu ya, 2 punya dia, Fauzi-Bah. Bisa punya 2 saksi. Rahmat sama Fauzi mengatakan sorban itu punya saya, sama nama pengadilan. Tapi kalau saya nggak punya saksi, Jokowi yang menang dengan sumpahnya. Itulah maksud hadis al-bayyina alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Saksi terhadap orang menuduh, sumpah terhadap orang yang dituduh. Habis. Nah, ini makan. Sedang belajar juga makan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Al-Madinah haramun aminun. Madinah itu adalah tanah haram yang aman. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Al-Madinatu khairum min Makkah. Madinah itu lebih baik dari Makkah.
Madinah lebih baik pada Makkah. Apa maksudnya di sini? Tentu tidak dalam segala hal. Kalau dalam hal nilai ibadah, Makkah lebih baik dari Madinah 100 kali lipat. Salat di Madinah sama dengan 1000 salat di masjid lain, tapi salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 salat di masjid lain. Berarti Makkah memiliki keunggulan ibadah 100 lebih unggul dari Madinah. Makkah adalah tempat pusat yang melakukan ibadah nusuk, tidak ada di Madinah. Bagi dalam hal ibadah nusuk, tentu Makkah lebih baik. Dalam hal nilai pahala, tentu Makkah lebih baik. Tapi dalam hal-hal yang lain, Madinah lebih baik. Pertama, di sana ada jasad baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suasananya lebih tenteram. Madinah suasananya santun. Madinah suasananya damai, santun, damai, tertib, tenang. Maka suasananya huru-hara. Belum lagi yang rebut-rebutan di Hajarul Aswad, belum lagi yang keliling-keliling tawaf, kemudian ada orang sholat, belum lagi kita mau sholat di samping perempuan, karena nggak ada aturan sholat di perempuan di sana. Di sini kelompok perempuan, di situ sampingnya ada kelompok laki-laki. Belum lagi dia sahnya Safa dan Marwah. Madinah nggak tenang. Itu perempuan, laki-laki. Antum di Makkah masih bisa bersama dengan keluarga, tapi di Madinah nggak bisa. Itu sisi lebih baik. Al-Madinatu khairum min Makkah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, kenapa Madinah lebih baik daripada Makkah? Dijelaskan oleh hadis setelahnya, Al-Madinatu kubbatul Islam. Madinah itu adalah kubbahnya Islam. Kubbah itu letaknya di atas. Jadi Madinah adalah simbol Islam yang nampak dari luar. Sehingga ketika Dajjal datang dan dia mendatangi dua tanah haram dan dia tidak bisa masuk, riwayat yang diceritakan di sana adalah Madinah bukan Makkah. Apa kata si Dajjal? Itu lihat singgasana putih Ahmad. Kata Dajjal, singgasana putih Ahmad, Masjid Nabawi. Hadis itu diriwayatkan pada saat masjid masih dari tanah liat, warnanya kuning. Tapi karena yang berbicara itu adalah Rasul, berbicara atas nama wahyu, sampai hari ini Madinah warnanya putih. Tidak ada masjid Madinah warna hijau, warna coklat, tahun depan ganti lagi, tahun depan ganti lagi. PDI warnanya merah, PKS warnanya kuning, naik beringin warnanya hijau. Nggak ada, putih ada semua. Karena Nabi sudah katakan, si Dajjal bilang itu dia singgasana putihnya Ahmad. Jadi yang disorot adalah Nabawi, karena dia adalah kubbatul Islam. Karena Madinah adalah Darul Iman. Darul Iman, kampung iman. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, tidak akan betah tinggal di Madinah seorang munafik, karena Madinah akan menseleksi yang tinggal di sana. Dia akan keluarkan munafik-munafik dari Madinah. Wa ardul hijrah, Madinah adalah tanah hijrah.
Wa mutabawwa'ul halal wal haram, tempat halal dan tempat haram. Mutabawwa' al halal wal haram, maaf, tempat bersandar orang halal dan orang haram. Orang halal adalah orang yang tidak melakukan ibadah haji umroh. Orang haram adalah orang yang melakukan ibadah haji atau umroh, itu nama orang haram. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat tentang Quran itu kufur. Berdebat tentang Quran adalah kufur. Artinya memperdebatkan kandungan Al-Quran untuk mencari atau untuk menantangnya. Misal ayat tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika itu Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah mewafatkan Nabi Isa. Tawaffahu ilaihi. Allah mewafatkan Nabi Isa. Berarti ayat ini mengatakan Nabi Isa itu wafat. Sementara akidah Islam Nabi Isa adalah hidup, diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tapi ayatnya mengatakan mati, wafat. Lalu pertentangkan, kenapa ayat ini mengatakan diangkat ke langit, kenapa ayat ini mengatakan mati, wafat? Itu dipertentangkan. Itu menyebabkan kufur. Itu akan menyebabkan kufur. Mempelajarinya untuk membentengi tuduhan-tuduhan liberal atau non-muslim itu boleh. Tapi kalau muslim mempermasalahkan ayat itu kufur. Kufur dalam artian bisa membawa kepada kekafiran. Kalau tidak tahu jawabannya, dia akan melakukan Quran. Sisi yang lain mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa menunjuki orang yang kamu cintai. Tadi pada ayat yang lain Allah katakan, Allah memberi maaf, Nabi membimbing ke jalan yang lurus. Bagaimana ini? Satu ayat bilang katakan Nabi tidak mampu memberi hidayah, katakan Nabi membimbing ke jalan yang lurus. Ini bertentangan. Akhirnya nggak tahu jawabannya, mengingkari Al-Quran dan kafir. Nah, bagus sebetulnya bagi sebagian orang awam yang tidak terlalu mengetahui mana ayat Al-Quran. Kalau dia ketahui semuanya, mungkin dia akan bimbang kenapa ada ayat yang bertolak belakang. Sebenarnya itu bertolak belakang. Cuman berbicara tentang beberapa sudut pandang. Satu pandangan syariat, satu pandangan hakikat. Nah, al-mar'u fi salatin man tawaha. Nabi SAW bersabda, manusia itu dianggap dalam sholat. Al-mar'u fi sholatin, manusia dianggap dalam sholat selama dia menunggu akannya sholat. Maka ketika program maghrib, menghafal Al-Quran, belajar, itu niatkan menunggu waktu isya, menunggu sholat isya, bukan menunggu makan malam. Nah, yang menunggu makan malam, maka seolah-olah dia makan. Al-mar'u fi makanan tadzara. Seseorang yang enggak makan selama dia menunggu makan. Tapi kalau niat kita adalah menunggu sholat, bukan menunggu makan,
maka duduknya kita dalam pengajian, belajar Quran, belajar hadis, belajar apa saja dianggap sedang sholat. Duduk di majlis bayan menunggu sholat isya, duduk di sana sambil mengantuk, itu juga mendapatkan pahala sholat. Di sini nilainya orang-orang berilmu itu maju dengan ibadahnya, karena orang lain tidak dianggap sholat, dia dianggap sedang sholat, karena dia tahu hadis yang menunggu dianggap sedang sholat. Berapa pahalanya itu? Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Al-mar'u katsirun bi akhihi. Manusia itu banyak dengan sebab saudaranya. Banyak dengan sebab saudaranya. Kita datang kepada satu tempat sendiri, nggak dihiraukan. 2 orang, 3 orang, 4 orang, baru dihiraukan. Itu sebabnya jumlah itu ramai. Tujuannya adalah supaya didatangi memberikan tumpuan. Melamar itu harus datang ramai-ramai. Nah, saudara, di sini ada 2 penafsiran kata Imam Abdullah Al-Manawi. Ada menafsirkan keluarga saudara kandung, ada menafsirkan saudara seagama. Insyaallah Idul Fitri kita tahun ini adalah Zaki datang sendiri dengan motornya, bunyinya pun lumayan. Kami pengurus ngasih pelayanan kecil saja. Coba datang dengan 5 mobil, kemudian fakwal bukan wah. Oh, itu sibuk orang nasinya. Ini kiai besar datang. Padahal kiainya sama. Yang satu kiai yang sama pergi dengan motor sendiri utuh, yang satu lagi kiai yang sama pergi ke tempat yang lain dengan mobil pengawalan 7 mobil. Penceramah datang, mobil semua orang lihat siapa datang. Ternyata dipayung juga. Ada yang bawa handphonenya, ada yang bawa sendalnya, ada yang bawa selendangnya, ada yang membawa tongkatnya. Sudah duduk kiainya, baru datang, ini tongkat kiai, ini handphone kiai, ini dompet kiai, kacamata kiai, ini sorban kiai, kiai lebih besar. Besar. Dikelopak sendiri, ini jalannya, sendiri datang. Mana tu bawanya? Kita bebas juga, kiai kecil. Kiai besar, semua ada yang bawa. Sahibul Mizar datang, pembeli kacamata lagi mau baca. Itu hadis sebenarnya. Al-ma'u katsirun bi akhihi. Orang itu banyak dengan saudara. Nah, kalau mau banyak, dia besar, maka bilang sama bapak buat saudara banyak. Jadi sekali turun tuh, Masya Allah, ini calon mempelai ini. Masya Allah, ramai. Ini siapa nih? Ini abang nomor 1, ini abang nomor 2, abang nomor 3, ini abang 17, ini abang 19, ini abang 21, ini paman nomor 12, ini paman 30. Paman aja 30. Itu
itu salah-salah orang pun pasti diterima, pasti diterima. Mahar berapa? 20 juta gampang, iya kita sudah dari pamannya itu 20 juta. Padahal kecil, datang sendiri, jalan kaki, sama pula anak orang, tolak itu. Bawa kawan-kawan semuanya, charter bis 2, tulis di bis itu acara melamar Farel Budiman. Itu spanduk yang di situ. Datang ke kampung itu, nggak ada yang berani nolak itu. Pasti diterima. Kalau ditolak, rugi besar. Rugi besar. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Al-ma'ruf ma'a man ahab." Nabi SAW bersabda, "Al-ma'ruf ma'a man ahab." Manusia bersama orang yang dicintainya. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Hadis ini masyhur, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hadis sahih. Maka pecinta pemain bola akan dikumpulkan bersama pemain bola di akhirat. Kenapa Anda membeli angka 7 di baju bola? Oh, ternyata penggemar Ronaldo. Dia berani memilih angka 7 karena penggemar Ronaldo. Ronaldo belum masuk Islam. Kalau meninggal dalam keadaan Islam, dia dikumpulkan bersama Ronaldo di akhirat kelak. Kenapa antum kasih nomor 17? 17 rakaat sholat dalam sehari semalam. Berarti dia pecinta agama. Kenapa nama pengumuman 40? 40 sholat Jumat 40 laki-laki. Kenapa nama pengumuman 313? Ashabul Badar. Ashabul Badar. Sehingga itu merek tokonya adalah Rumah Jus 313. Nah, nomor rumahnya 17. Nama kedainya ada Darussalam, nama surga. Nama restorannya adalah Firdaus. Nama penginapannya Jannatul Naim. Ini enggak nama rumah makannya nasi goreng neraka. Levelnya Jahannam, jadi itu ada neraka itu yang makan mie neraka. Tapi kalau masih sadis tapi enggak nama neraka itu main aman. Bakso lava, lahar Gunung Merapi, itu masih aman, masih dunia bersifat. Tapi kalau sudah masuk Jahannam, nama bedanya Firaun, nama pokoknya Namrud, nama tekstilnya Abu Jahal, tidak parah. Cintai yang baik-baik supaya kita bergabung dengan mereka di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, cukup sampai situ. 9.160 hingga 131 hari 131.